Terima kasih Anda masih bersama kami di News Petang pemirsa. Kita ke Pak Nasir lagi. Pak Nasir, Patrialis Akbar ini tersandung salah satu judicial review atau uji materi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, terutama soal peraturan impor sapi. Kira-kira apa sih yang menggiurkan dari judicial review ini? Padahal ada 9 hakim MK harus dipanel. Lalu apakah Patrialis Akbar ini menjadi salah satu, ya memang suaranya salah satu suara yang didengar gitu untuk menghitung kemudian bagaimana? Ya, di Mahkamah Konstitusi ada 9 hakim ya. Dan biasanya pengetahuan kami itu ada tiga hakim ya, dalam satu panel itu biasa ada 3 hakim. Dan mereka itu biasa menangani beberapa undang-undang yang diuji materi, ya kan? Nah, setelah itu memang ini sangat berpengaruh hasil panel ini, karena hasil panel itu nanti mereka akan mempertanggungjawabkan kepada seluruh hakim, ya minimal 6 hakim sebelumnya. Nah, kalau kemudian dalam paripurna, dalam diskusi atau katakanlah dalam pendalaman itu ada beberapa, misal dari 9 itu ada yang menolak 5, ya, menyetujui 4, berarti dari paripurna diumumkan berarti menolak, tidak mengabulkan uji materi tersebut. Berarti nah, kalaupun kemudian ya diduga bahwa ada keuntungan materi yang diperoleh oleh Patrialis Akbar misalnya, ya tentu dia nggak sendiri menikmati itu gitu loh. Nggak mungkin dia sendiri bisa memutuskan itu, ya kan, nggak mungkin. Makanya kalaupun ya nanti kemudian KPK mengumumkan status daripada Patrialis Akbar tadi itu, ya apapun statusnya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak yakin kalau kemudian beliau sendiri menikmati kalaupun ada ya keuntungan materi yang diperoleh dari uji materi tersebut, karena ada beberapa hakim dalam panel tersebut, begitu loh. Oke, Mas Tama sendiri pernah ada yang menyebut soal mafia dalam Mahkamah Konstitusi, mafia-mafia yang kemudian membuat undang-undang sedemikian rupa sehingga menguntungkan salah satu pihak. Ya, ini menarik sekali ya. Memang kan kalau dimensinya dia mafia peradilan kan dimensinya ada banyak. Kalau Mahkamah Konstitusi kan kita baru bisa ngelihat itu dari kasusnya Akil Mukhtar, kan begitu. Sekarang pun belum selesai ini perkaranya. Oke, masih berjalan, masih bergulir, tapi tiba-tiba ada lagi tahap baru. Ini kan berarti MK tidak belajar dan tidak ada perbaikan signifikan di sana. Nah, kemudian di sisi lainnya adalah soal pola sendiri kan banyak misalnya. Dalam konteks tadi misalnya Pak Nasir betul sekali menjelaskan memang dia 9 dan kemudian sangat berpengaruh beberapa hakim panel, tetapi kan kita bisa lihat pertama misalnya dalam konteks hakim itu kan juga kita bisa lihat soal informasi bisa dijual dalam tanda kutip. Oke. Misalnya, jadi informasi maksudnya seperti apa dalam gini, bentuk misalnya apa? ketika dalam rapat sebelum sudah mulai ya, sudah akan diputuskan misalnya ketika dia si A, si B akan menang, yakin si B akan menang. Dia diakses misalnya. Gimana Pak, mau menang nggak? Padahal memang dalam konteks pembahasan ini kuat sudah nih, pasti menang. sudah pasti menang. Itu yang terjadi dalam mafia peradilan. Jadi itu memungkinkan bahwa hakim sendiri pun dia bisa kreatif dalam tanda kutip. Ya. Nah, kemudian sisi lainnya ada juga misalnya soal senioritas ya, mungkin di antara semua hakim dia paling dominan atau seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi itu juga mungkin. Jadi memang ketika dia mempengaruhi, dia bilang ini pertimbangannya sekian, maka itu kemudian akan bisa mempengaruhi. Tapi itu bentuk-bentuk lainnya. Nah, bentuk yang ketiga misalnya, secara prinsip ketika dia penyelenggara negara, kemudian dia terima sesuatu, bentuknya apa itu uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya misalnya, itu sudah bisa dijerat korupsi, dianggap sebagai suap kalau dalam 30 hari dia nggak lapor. Misalkan demikian. Tapi kan dilihat tadi, intensi pemberinya apa, tujuannya apa, dan segala macam. Jadi memang masih banyak kemungkinan terjadi. Tetapi dalam posisi siapa yang harus ditelusuri, saya sangat sepakat bahwa hakim lainnya pun juga harus didalami. Karena kecil kemungkinan dia juga bisa bermain sendiri. Itu yang kemudian jadi pertimbangan penting. Iya, saya juga menyayangkan Tama ya, bagaimana sebenarnya pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi. Apalagi disebut bahwa beliau ini sering mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat. Bahkan sudah beberapa kali diingatkan. Nah, saya nggak tahu seperti apa Dewan Etik di Mahkamah Konstitusi dan juga pimpinan Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat untuk menjaga agar hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu benar-benar menjaga integritasnya. Karena apa? Ketika satu kena, itu ternoda semuanya gitu loh. Betul. Jadi ketika satu orang kena, ya itu semua hakim Mahkamah Konstitusi, mulai dari anggota sampai ketuanya, itu tercoreng juga. Jangan dipikir nggak tercoreng. Nah, itu yang saya herankan, dan kami nanti Komisi 3 saat rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, masa sidang ini akan menanyakan, seperti apa sebenarnya
Mahkamah Konstitusi menjaga agar hakim-hakim itu benar-benar tidak Apakah melakukan. fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial perlu diberlakukan kembali? Iya, ini gara-gara waktu kewenangan di Komisi Yudisial Konflik dibatalkan kepentingan. oleh MK sendiri, ya. MK membatalkan kewenangan Komisi Yudisial yang mengawasi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim di Mahkamah Agung. Dan waktu itu kalau tidak salah Prof. Jimli Asidiki ya, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan itu membuat KY kemudian menjadi ompong. Dan akhirnya ya barangkali ini juga ini ya karma. Karma karena Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah kewenangan dalam hal pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Jangan-jangan ya, jangan-jangan ini karma. Mas Tama boleh tanggapannya bagaimana? Dalam Apakah konteks- harus sebetulnya dalam konteks pengawasan internal ya, ini kan sebenarnya sudah berjalan juga. Nah, tadi kalau Pak Patrialis sudah sering dilaporkan, Pak Ketua sendiri sebetulnya juga sudah dikena sanksi etik ya karena soal KTBLC di MA. Ini kan sebenarnya juga jadi persoalan ini. Bagaimana mungkin dalam konteks yang seperti ini pimpinan juga ketuanya juga sudah kena etik begitu. Nah, kita sangat mengharapkan dalam kondisi yang seperti ini itu sudah ada inisiatif lah ya. Kalau yang memang terbukti ya mungkin dipertimbangkan untuk mengundurkan diri ya. Kita lihat misalnya seperti terakhir aja Rektor UII misalnya, ketika ada korban dalam diksarnya, dia mengundurkan diri. Nah ini sudah mulai dibiasakan budaya-budaya seperti ini, karena dia kan negarawan nih. Iya. Citylink juga Iya. kemarin ya. Iya, jadi Iya. memang hal yang seperti ini sudah mulai harus dibiasakan ya. Jadi memang kena etik, ya sudahlah, mundur aja lah daripada diperpanjang. Nah ini kan kemudian kesadaran-kesadaran seperti ini kan nggak terjadi di Indonesia. Nah tapi tadi dalam konteks pengawasan memang harus double ya, nggak bisa cuma internal aja, karena mekanisme komplain itu juga tidak maksimal sepertinya. Perlu ada review terhadap kerja-kerja internal etik di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua tadi mungkin posisi KY ini kan ompong. Jangankan dia mengawasi MK ya, hakim MK, hakim MA aja nggak bisa. Jadi MA, MK sekarang relatif tidak ada bisa yang mengawasi dari eksternal selain BPK dalam konteks audit keuangan saja. Tapi tidak ada lagi misalnya yang tadi ya seperti harusnya KY diharapkan kan sebagai salah satu fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja judisial. Ini yang kemudian dalam pandangan saya luput. Dan ke depan menurut saya memang dari peristiwa ini pemerintah dan DPR harus segera ya merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terutama dalam soal rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagaimana dengan proses seleksi? Apakah ada yang perlu dirubah? Tadi kita pada saat break sempat membahas soal pembentukan pansel seperti itu. Iya, bagi saya kan melihat selama ini tidak efektif ya. Di DPR juga sepertinya tidak begitu serius melakukan fit and proper test terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi. Kadang-kadang yang hadir cuma beberapa orang, ya kan. Jadi mereka ingin melakukan fit and proper test kepada seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi yang notabene negarawan gitu ya. Tapi yang hadir cuma beberapa orang. Nah, ini yang menurut saya menjadi sesuatu di mata publik gitu kan. Nah, di Mahkamah Agung justru kita tidak tahu sama sekali bagaimana Iya, prosesnya. gelap. Di Pemerintah lembaga pun juga presiden sama. juga begitu. Makanya kita gugat. Nah, makanya saya pikir perlu ya ke depan dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ada satu panitia seleksi yang diisi oleh orang-orang yang memang punya integritas baik gitu, sehingga orang yakin mereka akan menyeleksi orang-orang yang layak dan patut ya untuk mengisi jabatan di menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti saya tidak percaya dengan DPR, tidak percaya dengan Mahkamah Agung atau lembaga presiden, tapi dengan adanya pansel ya, itu ada transparansi dan ada partisipasi publik sehingga kemudian bisa melihat ya, bisa mengetahui bagaimana rekam jejak. Akhirnya kan seperti kucing dalam karung gitu loh ya. Nggak tahu seperti apa tiba-tiba kejadian. Jadi hakim. Bahaya loh ini saya Konstitusi, bilang. itu Jadi Nggak tahu siapa calonnya tahu tiba-tiba siapa kejadian iya, calonnya. seperti ini. jadi kejadian di Mahkamah Konstitusi mulai Akil Mukhtar, kemudian Patrialis Akbar dan juga di DPR, di Mahkamah Agung dan sebagainya, itu akan meruntuhkan ya kewibawaan negara di mata rakyat. Bahaya ini kalau kemudian dibiarkan begini saja. Bagaimana dengan fungsi Dewan Kehormatan Hakim? Apakah sejauh ini efektif? Iya, kita memang sudah ya beberapa kali sudah jalan ya. Kan beberapa tadi juga dikatakan oleh Ketua MK ya, dia sudah akan menyampaikan meminta pemberhentian dan segala macam. Ya menurut saya itu bisa sah-sah saja dan bisa berjalan dalam konteks menindaklanjuti kejadian-kejadian ini. Tetapi kita tetap berharap bahwa fungsi pengawasan internal lebih diutamakan. Oke.